Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Elsa Dai Cahairianti dengan nomor NPM 1963 20 10 56 dari kelas 5B FISIP, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Di sini saya akan memaparkan mengenai data science dan metaverse sebagai pemenuhan tugas individu pengganti UAS mata kuliah aplikasi komputer. Langsung saja ke pemaparan yang pertama mengenai data science. Apa sih yang dimaksud dengan data science? Data science adalah kolaborasi antara ilmu matematika, statistika, dan ilmu komputer, khususnya pemrograman, dengan tujuan untuk membuat proses pengolahan data lebih efisien dan akurat. Data science adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengolah dan menginterpretasi data menurut formula statistika, serta menggunakan bahasa pemrograman dan tools yang tepat dalam pengolahannya. Data yang dihasilkan dari data science sangat signifikan dan atas dasar ketersediaan data yang cukup banyak. Bagaimana sih cara kerja data science? Data science bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan sebuah keputusan. Data tersebut biasanya berjumlah yang sangat besar atau biasa disebut dengan big data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Apakah ada manfaat dari data science? Tentu ada. Data science dapat mengurangi risiko penipuan. Data science dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Data science juga membantu tim sales dan marketing dalam suatu perusahaan untuk memahami customer mereka secara rinci. Data yang dikelola di tingkat perusahaan bisa dibilang cukup besar, tetapi ada satu tingkat di atas level perusahaan yang bermain dengan data yang lebih besar lagi, yaitu tingkat pemerintahan. Apakah ada peran penting data science dalam pemerintahan? Tentu ada. Beberapa perannya antara lain yaitu data science pemerintahan dengan cyber attack. Dalam era digital sekarang, cyber security menjadi salah satu masalah terbesar bagi pemerintah. Pemerintah akan mengumpulkan data dan menganalisanya sehingga menjadi insight yang berharga untuk mengambil keputusan. Data science pemerintahan dengan metode machine learning digunakan untuk memantau dan mencari tren dan pattern dalam operasi yang melibatkan data-data sensitif. Kemudian, jika dalam sistem ini ditemukan tindakan mencurigakan, maka pihak pemerintahan dapat cepat bertindak terhadap cyber attack untuk menghentikan kerusakan yang lebih dalam. Peran selanjutnya yaitu mencegah aktivitas teroris. Algoritma machine learning dan text mining diterapkan untuk mendeteksi aktivitas tersebut. Text mining adalah sebuah teknologi AI yang menggunakan natural language processing untuk mengubah teks yang tidak terstruktur dalam database menjadi data terstruktur yang cocok untuk dianalisa. Data yang dikumpulkan oleh pihak pemerintahan ini termasuk percakapan yang tidak normal, teks,
interaksi kontak, dan gerak-gerik di lokasi yang berpotensi berbahaya. Peran lainnya yaitu street crime awareness. Berbeda dari kegiatan terorisme, tindakan kriminal di jalan lebih sering terjadi sehari-hari. Dengan adanya penemuan dan database yang canggih, tim forensik dapat menggunakan data seperti DNA, sidik jari, dan balistik untuk dijadikan bahan investigasi dalam suatu kasus. Masih banyak lagi peran data science, baik itu di bidang pemerintahan, bisnis, dan sebagainya. Namun pemaparannya kita cukupkan sampai di situ. Pemaparan selanjutnya adalah mengenai metaverse. Apa sih yang dimaksud dengan metaverse? Metaverse, menurut CEO dan pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg, adalah sebagai perwujudan internet yang bisa dimasuki. Jadi, tidak lagi sekedar melihat apa yang ada di internet, tetapi ada di dunia nyata. Roblox, yang mengartikan metaverse sebagai ruang virtual 3D dalam semesta virtual yang bisa diakses oleh orang banyak dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, Peter Warman, CEO Newzoo, menganggap metaverse sebagai tempat yang memungkinkan orang-orang untuk menjadi penggemar, pemain, dan creator secara bersamaan. Menurutnya, hal ini akan memaksimalkan engagement yang juga akan mendorong potensi bisnis. Begitu beragam ya definisi dari metaverse ini, karena banyaknya perusahaan yang tertarik dengan metaverse ini, sehingga membuat definisi dari metaverse itu sendiri pun masih belum seragam. Nah, menilik sejarah, menurut artikel Hybrid, sebenarnya metaverse sudah pernah menjadi topik pembicaraan lebih dari 10 tahun lalu. Metaverse Roadmap Summit pertama digelar pada Mei 2006. 1 tahun kemudian, pada 2007, organisasi nirlaba Accelerating Studies Foundation merilis studi tentang metaverse. Studi tersebut membahas tentang masa depan metaverse menurut prediksi para akademisi, perusahaan game, para teknisi geospasial, dan media yang ikut serta dalam Metaverse Roadmap Summit. Berdasarkan artikel laporan tersebut, secara garis besar ada 4 skenario yang mungkin terjadi, yaitu augmented reality, live login, virtual worlds, dan mirror worlds. Sekarang, metaverse kembali menjadi tren. Kali ini, metaverse akhirnya bisa direalisasikan. Karena apa? Karena teknologi yang dibutuhkan untuk membuat metaverse sudah tersedia. Teknologi apa aja sih? Salah satunya yaitu prosesor, perangkat mobile, dan konsol game yang mumpuni. Kemudian yang lainnya adalah infrastruktur internet yang memadai dan keberadaan headset VR serta cryptocurrency. Dan yang paling penting, dalam 3 tahun terakhir, masyarakat semakin terbiasa untuk hidup di dunia online karena pandemi. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Namun, yang harus kita ketahui, kemajuan internet selalu menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia akan memudahkan kehidupan banyak orang. Di sisi lain, ia juga akan memunculkan masalah baru. Metaverse bukanlah pengecualian. Bahkan, sebelum metaverse direalisasikan sepenuhnya, sejumlah pakar sudah memperkirakan masalah yang mungkin muncul, seperti perbedaan pengalaman yang dialami oleh para pengguna.
Ada para pengguna yang sudah mahir dalam dunia teknologi, ada juga yang masih gaptek. Salah satu masalah yang mungkin muncul lagi adalah tentang keamanan dan privasi data, di mana masalah ini merupakan masalah yang paling ditakuti oleh para pengguna. Semakin banyak informasi yang kita unggah ke internet, maka semakin besar pula resiko akan kebocoran data pribadi. Demikian pemaparan saya mengenai data science dan metaverse yang saya akhiri dengan shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.